أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 28 Syawal 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema, yaitu hidup sehat dengan mengamalkan sunnah. Hidup sehat dengan mengamalkan sunnah. Tema ini adalah tema yang menarik karena berkaitan dengan kesehatan, dan kesehatan adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga tema ini adalah tema yang menarik karena berkaitan dengan sunnah. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana bukti cinta kita adalah mengerjakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya akan bagi beberapa poin dalam tema ini. Yang pertama adalah
kesehatan adalah nikmat yang sangat agung. Kemudian yang kedua, lebih mengenal tentang kata sunnah. Kemudian yang ketiga adalah amalan-amalan berupa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjang kesehatan seorang muslim. Yang pertama adalah sehat atau kesehatan adalah sebuah nikmat yang sangat agung. Bahkan nikmat ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia maghbun. Maghbun artinya tertipu. Kata ghaban biasanya digunakan oleh seorang yang berjual beli. Penjual maghbun ketika menjual barang terlalu murah. Pembeli maghbun ketika membeli barang terlalu mahal. Dua nikmat yang kebanyakan manusia maghbun di dalamnya, kesehatan dan waktu yang luang. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kesehatan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Mu'adz bin Abdullah bin Khabib, dari bapaknya, dari pamannya, beliau bercerita, kunna fi majlis faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ala ra'sihi atharu ma faqala lahu ba'duna naraka al-yawm tayyibun nafs faqala ajal walhamdulillah ثم أفاض القوم في ذكر الغنى فقال لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم. Kata Mu'adz bin Abdullah bin Khabib dari bapaknya, dari pamannya, beliau berkata, pernah kita duduk-duduk. Lalu datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di kepala beliau masih ada bekas air, mungkin habis mandi junub atau habis berwudu. Lalu sebagian dari kita berkata, wahai Rasulullah, kami melihat engkau seperti sedang baik dalam keadaan sehat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, segala puji hanya milik Allah. Artinya beliau sehat dan beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang yang duduk-duduk tadi pun menceritakan tentang nikmat kaya, harta yang melimpah ruah, rumah mega, ya, menceritakan tentang nikmat kaya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi, tidak mengapa dengan memiliki kekayaan bagi siapa yang bertakwa. Jadi Islam tidak mengajarkan orang miskin. Islam membolehkan seorang kaya asalkan bertakwa. Kemudian beliau bersabda lagi, dan sehat bagi seorang yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan. Wah, ini banyak ceritanya ini. Kadang orang kaya raya menangis sedih melihat orang miskin yang bisa makan apa saja, sedangkan dia terbatas makanannya.
karena sakit. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Was-sihhatu," kesehatan bagi siapa yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan, dan lebih baik lagi tibun nafs, kebahagiaan di dalam qalbu. Saya baru nulis status, saya tulis merasa senang dengan memiliki banyak harta tidak pasti menjadi bahagia. Saya ulangi, merasa senang dengan memiliki banyak harta tidak pasti menjadi bahagia. Karena kebahagiaan adalah ketenangan kalbu. Sebagian orang yang berumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, akan tetapi dia belum bahagia. Buktinya dia belum bahagia, dia mencari kebahagiaan dengan minum khamar, kemudian konsumsi narkoba, kemudian berzina. Bahkan ada di beberapa daerah, di beberapa negara, dengan kekayaan yang dimilikinya, kemodernan yang dimilikinya, mereka ingin ada pasar tradisional. Jadi pasar yang merepresentasikan keadaan zaman dahulu, itu menunjukkan bahwa merasa senang dengan banyak harta di dunia tidak pasti menjadi bahagia. Tidak pasti. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta benda, akan tetapi kekayaan yang hakiki adalah pada jiwa seseorang, kalbu seseorang. Kalbunya puas dengan pemberian Allah, maka dia menjadi orang yang paling kaya. Rasulullah SAW bersabda, "Irza bima qasamallah takun aghnan nas." Puaslah dengan apa yang Allah bagikan, niscaya engkau menjadi manusia yang paling kaya. Takun di situ adalah fi'il mudhari' dalam jawaban sebuah syarat. Fi'il mudhari' dalam kata present jika diletakkan dalam jawaban sebuah syarat menunjukkan kepada langsung. Takun aghnan nas. Aghna adalah kata sighatut tafdhil, kata komparasi perbandingan. Kemudian digandengkan dengan kata annas yang merupakan jamak plural. Kata perbandingan jika digandengkan dengan jamak plural menunjukkan kepada banyak, paling. Kalau kita terjemahkan, puaslah dengan pemberian Allah, pasti engkau langsung menjadi manusia paling kaya. Syarat menjadi manusia paling kaya, bahagia, adalah dia puas dengan pemberian Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi seseorang akan bahagia ketika dia mendapatkan ketenangan qalbu. Walau mungkin dilihat manusia miskin, menengah ke bawah, tetapi meskipun dilihat manusia kaya, menengah ke atas, apa saja dia bisa makan, apa saja dia bisa pakai,
kemana saja dia bisa jalan, tetapi hatinya tidak tenang, maka tidak bahagia. Nah, ini pelajaran menarik nih. Watibun nafsi minan na'im. Kenyamanan kalbu termasuk nikmat yang sangat agung. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian lihat lagi hadis yang menunjukkan bahwa sehat itu adalah nikmat, dan nikmat yang mengalahkan harta benda, mengalahkan emas, perak, rumah megah, mobil mewah. Sehat. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamati, yani al-'abda, an yuqala alam nusihha laka jismak wa nurawwika minal ma'il barid." Sesungguhnya yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban atas seorang hamba pada hari kiamat berupa nikmat adalah dia akan ditanya, bukankah kami telah sehatkan badanmu? Ini menunjukkan bahwa sehat adalah nikmat. Pernah ada orang, saya ulangi, sehat adalah nikmat, dan nikmat yang lebih dahsyat daripada nikmat harta, tahta, wanita. Sehat. Contoh nih Pak, mata. Saya mohon maaf bahasa saya, menantang yang ada di hadirin saya. Siapa yang berani jual matanya, kemudian dia dapatkan triliunan ataupun di atas triliun, apa Pak? Hah? Miliar, triliun, biliun dolar. Jual matamu, nggak akan ada yang mau. Pasti itu. Semiskin-miskinnya orang, sekere-kerenya orang, kalau seandainya disuruh jual mata, tidak akan mau. Kenapa? Karena mata nikmat. Makanya Allah sebutkan nikmat mata di dalam surat Al-Balad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan untuk manusia dua mata, satu lisan, dua bibir. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ketika membaca ayat ini pada malam hari menangis sampai adzan subuh. Ketika ditanya, "Ma'abkai? Apa yang menyebabkan engkau menangis?" Membaca ayat ini saja, alam naj'al lahu. Jadi salat malam cuma baca ayat itu sambil nangis sampai subuh. Lam naj'al lahu 'ainain, sampai subuh nangis. Ketika ditanya di pagi hari, beliau mengatakan, hal bitta lailatan syakiran lillahi an ja'ala laka 'ainain tubsiru bihim. Apakah engkau pernah di malam hari bersyukur kepada Allah memiliki kedua mata yang dengan dua mata tersebut engkau bisa melihat? Memang sekarang kita tidak merasakan Pak nikmat mata, karena kapan matahari tenggelam kita tinggal klik, datang listrik, kemudian nyala lampu. Artinya kita tidak merasakan nikmat mata. Coba kalau seandainya tidak ada listrik, matikan listrik, saat itu kita akan merasakan nikmat mata. Makanya ada seorang yang mengadu kepada Ibrahim ibn Adham, yashkul hajah wal faqah, mengeluh kemiskinan, kefakiran. Kemudian beliau mengatakan, ara'aita anna yadaika bimi'ati alfi dirham. Apa pendapat engkau kalau seandainya aku beli kedua tanganmu dengan 100.000 dirham? Kata orang tersebut, oh enggak mau, saya enggak mau jual tangan. Apa pendapatmu? Bahwa kedua kakimu kita beli dengan 100.000 dirham. Apa pendapatmu? Kedua matamu kita beli dengan 100.000 dirham. Dia jawab terus tidak mau, tidak mau, tidak mau. Maka kemudian sang ulama ini mengatakan, ara indaka mi'in uluf wa tashkul hajah.
Aku melihat engkau mempunyai berjuta-juta ratus dirham, lalu setelah itu engkau mengeluh. Ini tamparan keras bagi orang-orang yang suka mengeluh, terutama mengeluhnya kepada manusia, terutama di media sosial. Orang yang suka mengeluh sebenarnya dia mengeluhkan Allah yang maha pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihi. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi kita katakan sehat itu adalah nikmat, lebih nikmat dibandingkan harta duniawi. Kadang orang demi kesehatan keluar banyak harta demi kesehatan. Kemudian poin sampingan yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa memiliki banyak harta kemudian senang dengannya tidak pasti menjadi bahagia. Karena bahagia itu letaknya pada qalbu, dan qalbu yang tenang dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih berkaitan dengan sehat adalah nikmat. Oleh karenanya, gunakanlah kesehatan selama sehat untuk ketaatan, dan itulah kesyukuran. Kalau kita ingin tahu bagaimana implementasi syukur, maka tahapan, perhatikan, manusia yang pandai bersyukur. Pertama, mengenal nikmat, ma'rifatun ni'mah, mengenal nikmat. Oh, saya punya mata, saya punya telinga bisa mendengar, saya punya lisan, punya gigi, punya bibir, bisa berbicara, bisa makan, punya tangan, punya kaki, punya kemaluan, bisa berjimak dengan istri. Kenal nikmat diri bukan pada orang lain, pada diri bukan pada orang lain. Mengenal nikmat, ya, ini langkah pertama. Langkah yang kedua, ma'rifatul mun'im, mengenal sang pemberi nikmat. Oh, ini tangan, siapa yang ngasih? Yang ngasih nikmat tersebut. Siapa yang ngasih? Mata siapa yang ngasih? Telinga siapa yang ngasih? Kenali itu semua. Kemudian kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal pemberi nikmat. Tahapan yang ketiga adalah istikhdamun ni'mah fit ta'ah, menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan begitu seseorang akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang yang ingin bersyukur kemudian dia mengerjakan ketaatan-ketaatan tadi, berarti dia bersyukur kepada Allah, berarti dia ahli syukur. Makanya para ulama mengatakan kullu ta'ah syukrun lillah. Setiap ketaatan yang dikerjakan itu adalah bentuk manifestasi dari kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, salat Isya yang kita kerjakan tadi, itu adalah bentuk syukur kepada Allah. Semakin taat, semakin menjadi ahli syukur. Itu konsepnya. Semakin taat, maka berarti dia semakin ahli syukur. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sholat tahajud, kemudian kedua telapak kakinya bengkak, lalu beliau ditanyai oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa engkau mengerjakan ini?
Bukankah engkau ghufira laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar, telah diampuni dosamu yang telah lalu yang akan datang? Kemudian beliau menjawab apa? Afala akunu 'abdan syakura. Mengapa aku tidak bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur? Setiap ketaatan adalah bentuk manifestasi dari kesyukuran. Lisan, Allah kasih kita lisan. Kapan kita bersyukur dengan lisan? Saat kita berzikir dengannya, berselawat dengannya, membaca Al-Quran dengannya, menasihati orang dengannya, berkata yang baik dengannya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin kedua tentang sehat adalah nikmat, bahwa kita harus gunakan kesehatan tersebut untuk mengerjakan ketaatan, karena itu adalah bentuk kesyukuran. Sedikit menyimpang, Pak. Iblis salah satu tujuan iblis adalah membuat manusia tidak bersyukur. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-A'raf, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Yang artinya, kemudian kata iblis, aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang pandai bersyukur. Ya, kenapa? Yang menjadi tujuan iblis adalah membuat manusia tidak bersyukur, karena tadi setiap manifestasi dari syukur adalah ketaatan kepada Allah. Itu yang dimaksud. Kemudian yang kedua, kenapa salah satu tujuan iblis mengganggu manusia adalah membuat manusia tidak bersyukur? Karena di dalam syukur ada tauhid, menyandarkan segala nikmat kepada Allah. Karena tadi tahapan syukur kan tiga. Yang pertama, mengenal nikmat. Yang kedua, mengenal si pemberi nikmat. Yang ketiga, mengerjakan saya boleh mungkin tambahkan ya. Yang keempat, yang ketiga dulu, mencintai pemberi nikmat. Yang keempat adalah mengerjakan dengan nikmat tersebut ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi menarik kalau berbicara tentang syukur dan sehat. Semakin sehat dan kemudian digurnyakan untuk ketaatan, maka semakin bersyukur. Kemudian saya ingin ingatkan lagi, apabila kita semakin sehat, ternyata prestasi ibadahnya kalah dengan orang yang tidak sehat, berat hisabnya di hari kiamat. Saya ulangi, apabila kita sehat, ternyata prestasi ibadahnya kurang dari yang tidak sehat, berat hisabnya nanti di hari kiamat. Apa maksudnya? Saya beri contoh nih. Kita alhamdulillah sehat walafiat, fi ahsani taqwim, dalam kesempurnaan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih melihat. Kemudian kita yang punya sehat mata ini tidak atau kurang prestasi bacaan Al-Qur'annya dibandingkan yang buta. Orang yang buta lebih suka dipanggil buta dibandingkan dipanggil tunanetra, Pak. Itu kaidah dalam mereka, dalam kamus mereka. Ustadz, jangan panggil kami tunanetra, kami orang buta. Karena saya pernah kajian di hadapan komunitas para orang buta, mereka mengatakan itu. Jangan panggil kami orang tunanetra, Ustadz, kami orang buta. Yang menarik waktu itu, ini sedikit menyimpang cerita ya. Saya diundang oleh panitia komunitas para orang buta, Ustaz kasih kajian, karena mereka ini kadang-kadang keasikan bekerja akhirnya lupa sholat, Ustaz. Keasikan ngamen lupa sholat, keasikan mijit lupa sholat, keasikan apa gitu lupa sholat.
Maka saya waktu itu menyebutkan tentang istimewanya salat. Rasulullah SAW bersabda, as-salatu nur. Salat itu adalah cahaya. Cahaya itu akan diambil manfaatnya saat berjalan di atas sirat. Sirat adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Sifat sirat minimal ada 6. Yang pertama, dahidun mazillah, becek, menggelincirkan. Pertama dan kedua, dan yang ketiga, wa fi hafataihi kalalif, di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait. Umirat bi akhdhi man umira bih, diperintahkan untuk dikait orang-orang yang diperintahkan untuk diambil dan diceburkan ke dalam neraka jahanam. Itu riwayat Muslim. Kemudian ahaddu minas saif, adaqqu minas sya'r, lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Ini riwayat Imam Ibn Hibban. Kemudian gelap. Nih, 6. Lalu ketika saya berbicara gelap tersebut, nah, Bapak Ibu yang buta-buta kalau sholat maka akan mendapatkan cahaya di atas sirat, berjalan tidak dalam keadaan gelap. Maka mereka celotehnya apa? Ah Ustaz, kita mah gelap setiap hari udah biasa. Ya, makanya saya katakan tadi, mata itu adalah nikmat, salah satu nikmat terbesar. Coba bayangkan Pak, ada orang buta, kita katakan kepada bapak tersebut, Pak, di depan bapak ada rumah megah di atas 10.000 meter persegi, kolam renangnya 5, helipadnya 5, pakai lift, semuanya adalah internasional dan modern. Di dalamnya bertumpuk-tumpuk emas, perak. Apa kata si buta? Mana Ustaz? Gelap. Menunjukkan nikmat mata, nikmat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kita ke permasalahan tadi, bahwa poin yang kedua, salah satu hal yang berkaitan dengan nikmat sehat wajib digunakan untuk ketaatan. Semakin digunakan untuk ketaatan, maka semakin apa? Bersyukur. Kita ingin cek introspeksi atau hitung diri kita, apakah kita manusia pandai bersyukur atau tidak. Lihat semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, apakah kita gunakan untuk mengerjakan ketaatan atau tidak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah ya'ni al-'abd اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. Yang artinya dari Amr ibn Maimun rahimahullah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, waktu muda sebelum datang waktu tua. Yang kedua, waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Yang ketiga, kaya sebelum miskin. 4, waktu luang sebelum sibuk. Yang kelima, waktu hidup sebelum mati. Nah, itu pentingnya sehat, itu agungnya sehat. Ya. Baik. Sekarang tema kita adalah hidup sehat dengan mengamalkan sunnah. Silahkan Pak, angkat tangan. Apa arti sunnah? Ada yang tahu? Hidup sehat dengan mengamalkan sunnah. Sunnah ada 4 arti disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, sunnah artinya adalah sinonim dari hadis.
permasalahan ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Berarti itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ini arti sunnah yang pertama, sinonim dengan hadis. Arti sunnah yang kedua adalah kebalikan dari perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah, perbuatan yang mengada-ngada di dalam agama yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau sanggup untuk mengerjakannya, tetapi beliau tidak kerjakan sampai akhir hayat hidup beliau, beliau tidak kerjakan sampai akhir hayat beliau, menunjukkan hal tersebut tidak disyariatkan. Yang apabila kita kerjakan di zaman sekarang, maka itu berarti kita mengada-ngada dalam agama. Nah, kebalikan dari bid'ah adalah sunnah. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, sunnah adalah teman gandengannya wajib. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Ini makna yang ketiga dari sunnah. Apa pengertian wajib? Ma amara bihi syari' amran jaziman ustuhiqqa bil 'adzabi tarikuhu 'amdan mutlaqa. Apa saja yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Itu wajib. Apa bedanya dengan sunnah? Sunnah adalah ma amara bihi syari' amran ghaira jazim walam yastahiq tariquhu 'amdan mutlaqa. Yang artinya segala perintah yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak keras, tidak diancam siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak, itu sunnah. Salat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, haji sunnah, umrah sunnah. Nah, ini arti sunnah yang ketiga. Apa tadi Pak? Teman gandengan dengan apa? Wajib. Arti sunnah yang keempat, yaitu kullu ma jaa fil kitabi was sunnah wa huwa sunnah. Segala sesuatu yang merupakan ajaran dari Al-Quran dan hadis itu adalah sunnah. Apapun ajaran dalam syariat Islam itu adalah sunnah. Baik nanti hukumnya wajib, hukumnya sunnah. Contoh, puasa Ramadan hukumnya wajib, itu sunnah Rasul. Puasa di bulan Syawal itu adalah hukumnya sunnah secara hukum fikih, dan itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi, memanjangkan jenggot itu hukumnya khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan panjangkan sama sekali, ada yang mengatakan boleh dipotong. Sebagian ulama mengatakan wajib, dan itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bercadar, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak, tetapi itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di sini maksudnya apa, Pak? Ajaran. Nah, inilah yang dimaksud dari tema kita. Apa itu? Yaitu hidup sehat dengan mengamalkan sunnah Rasul. Sunnah Rasul yang dimaksud adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akhlak, adab, dan berkaitan dengan muamalat. Orang yang mengerjakan sunnah Rasul niscaya hidupnya sehat. Ya, niscaya hidupnya Pak sehat. Tapi saya ingin mengulang Pak, apa atau ada berapa makna sunnah dalam Islam? Nah,
Ada berapa, Pak? 4. Yang pertama, sinonim dari hadis. Mungkin timbul pertanyaan, apa itu hadis? Apa pengertian hadis? Pengertian hadis adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyyah. Apa saja yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan, persetujuan atau sifat, baik itu akhlak ataupun jasmani manusia, jasmani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua, arti sunnah apa? Kebalikan dari bid'ah. Kebalikan dari bid'ah. Yang ketiga, arti sunnah apa? Seteman gandengannya dari kata wajib. Yang keempat, yang merupakan tema kita, arti sunnah adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam Al-Qur'an atau dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka itu adalah sunnah. Mengamalkan sunnah, maka niscaya hidupnya sehat. Ya, saya beri contoh sekarang hadisnya. Coba, ada 3 orang datang ke rumah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya, bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah. Lalu diberitahu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ibadahnya begini. Ka'annahum taqalluha. Sedikit sekali ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang satu mengatakan, aku akan sholat di setiap malam, sepanjang malam, setiap malam. Yang kedua mengatakan, aku akan puasa di setiap hari, tidak pernah tidak puasa. Yang satu mengatakan, aku tidak akan menikahi perempuan. 3 orang ini semuanya ingin beribadah kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaliankah yang mengatakan begini? Yang satu ingin sholat malam, tidak pernah tidur. Yang satu ingin puasa, tidak pernah tidak puasa. Yang satu tidak ingin menikah. Betul? Kata mereka bertiga, betul wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Akan tetapi, wallahi inni la atqakum wa akhsyakum lillah. Aku adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tapi aku sholat malam, ada juga tidurnya. Aku puasa, kadang-kadang tidak berpuasa. Aku menikahi perempuan, bahkan beliau istrinya banyak. Kemudian beliau bersabda, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang membenci sunnahku bukan dariku. Pertanyaan saya, yang membenci sunnahku, sunnahku di sini maknanya apa, Pak? Ajaranku. Ini yang kita maksud. Hidup sehat dengan mengamalkan sunnah. Sunnah yang dimaksud adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kepada contoh-contoh mengamalkan sunnah hidup sehat. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan dan kesucian. Orang muslim bersih, orang muslim senantiasa selalu menjaga kesucian. Dalilnya apa? Surat Al-Muddathir ayat 4. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Imam Muhammad ibn Sirin, seorang tabi'i ahli tafsir yang belajar kepada para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi belajar kepada Nabi Muhammad SAW, mengatakan ayat ini
wa thiyabaka fatahhir ighsilha bil ma'. Dan pakaianmu maka bersihkanlah. Maksudnya adalah basuhlah, cucilah dengan air. Ya. Jadi perhatikan kebersihan. Bersih pangkal sehat. Islam memerintahkan sunnah Rasul bersih. Siapa yang menjaga kebersihan, maka dia akan hidup sehat. Imam Ibnu Zaid rahimahullah berkata, "Kanal musyrikun la yatatahharun, fa amarahu Allah an yatatahhar aw an yutahhira thiyabah." Orang-orang musyrik jarang untuk bersuci, menjaga kesucian. Ya. Maka Allah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga kesucian, memperhatikan kebersihan pakaian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, termasuk contoh menjaga kebersihan apabila bangun tidur, maka sebelum beraktivitas dengan tangan kita, tangannya dibasuh. Dan ini hukumnya wajib menurut pendapat yang dikuatkan. Ketika bangun tidur, terutama di malam hari, maka hukumnya wajib membasuh kedua telapak tangan sebelum berkumur-kumur, sebelum mengikat gigi, sebelum membasuh muka, sebelum beraktivitas dengan apapun dengan tangan kita. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza istayqadha ahadukum min nawmi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalatha. Fa innahu la yadri aina batat yaduh." Perhatikan, hadis ini menarik. Nanti ada kisahnya. Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, entah itu tidur di malam hari atau tidur di siang hari, tetapi kebanyakan malam hari, maka janganlah dia memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana, ke dalam kolam, ke dalam ember, sebelum dia membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Mengapa wahai Rasulullah? Karena engkau saat tidur tidak tahu tanganmu kemana, ke kanan, garuk-garuk, ke bawah, ke belakang. Nah, hati-hati, ini sunnah Rasul. Apa arti sunnah tadi? Ada cerita menarik disebutkan di dalam kitab Ta'dhimus Sunnah, pengagungan terhadap sunnah. Saya nasihatkan Pak, kalau ada sunnah Rasul, ajaran Rasulullah, jangan remehkan. Siapa yang meremehkan takutnya disiksa di dunia sebelum akhirat. Seperti cerita ini. Di dalam kitab Ta'dhimus Sunnah saya pernah baca, orang ini mengatakan, "Oh, saya tahu kok tangan saya di mana berada." Kan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalau kamu bangun tidur, maka sebelum beraktivitas basuhlah kedua telapak tanganmu." Karena engkau tidak tahu tanganmu berada di mana saat tidur. Orang ini malah mengatakan, saya tahu kok tangan saya berada di mana saat saya tidur, ya di atas ranjang. Apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi, orang itu setelah meremehkan hadis Rasul, meremehkan sunnah Rasul, membasuh kedua telapak tangan dan mengaku bahwa dia tahu tangannya di mana. Ketika dia bangun dari tidur, mohon maaf Pak, masuk tangannya ke dalam pantatnya, setengah dari tangannya. Jadi jangan pernah remehkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya akan sebutkan itu riwayatnya di mana. Jadi jangan pernah remehkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu riwayat disebutkan di dalam kitab Bustanul Arifin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah bermadhab Syafi'i, yang meremehkan sunnah Rasul,
mengaku tangan, dia tahu tangannya di mana. Ketika dia bangun tidur, tangannya sudah masuk ke dalam pantatnya setengah. Subhanallah. Hati-hati, Pak. Jangan pernah remehkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang pertama, menjaga kebersihan. Terutama bangun tidur, jangan beraktivitas dengan tangan kecuali membasuh kedua telapak tangan dengan air. Nah, timbul pertanyaan fikih, Ustadz, kalau kita bangun tidur malam hari, kemudian kita dalam keadaan junub, mana yang kita basuh duluan? Tangankah atau kemaluankah? Ceritanya kita belum mandi junub. Kalau kita basuh tangan duluan, sebagaimana hadis tadi, jika engkau bangun dari tidurmu, janganlah engkau memasukkan kedua tanganmu dalam bejana, sebelum engkau membasuh kedua telapak tanganmu. Tapi kalau kita basuh kedua telapak tangan kita, bukankah salah satu adab mandi junub, sebelum mengerjakan apapun kita basuh kemaluan kita dengan tangan kiri? Otomatis tangan kiri kita akan kotor lagi. Padahal setelah kita membasuh kemaluan kita, kita berwudu. Nah, ini bagaimana jawabannya? Kata para ulama fikih rahimahullah, bahwa di sini dianjurkan bagi siapa yang bangun dalam keadaan junub, hendaknya dia terlebih dahulu membasuh kemaluannya, kemudian setelah itu membasuh kedua telapak tangannya, baru berwudu. Nah, begitu ya Pak ya. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Kemudian hal yang kedua, termasuk dari menjaga kebersihan, selain membersihkan pakaian, menjaga kebersihan pakaian, juga adalah mandi. Mandi itu sunnah Rasul. Apa arti sunnah, Pak? Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqun 'ala kulli muslim an yaghtasila fi kulli sab'ati ayyam yawman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu." Yang artinya wajib bagi setiap muslim untuk mandi di setiap 7 hari, sehari dia membasuh kepala dan badannya di dalamnya. Artinya dia membersihkan tubuhnya secara maksimal minimal sepekan sekali. Yang lain-lainnya mandi bersih begitu saja, tetapi minimal mandi yang maksimal itu sekali sepekan. Yaitu biasanya kita mandi sebelum mengerjakan sholat Jumat. Kemudian itu mandi Pak ya. Yang ketiga, termasuk daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila dikerjakan maka dia akan sehat. Di antaranya menghilangkan kotoran, bakteri dan kuman dengan cara memotong kuku, menghabiskan bulu ketiak, menghabiskan bulu kemaluan, berkhitan, menipiskan kumis. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-fitratu khams." Fitrah manusia itu 5. Fitrah di sini maksudnya apa? Bahwa manusia semestinya mengerjakan perbuatan itu. Fitrah manusia 5. Yang pertama, al-khitan, berkhitan. Memotong kulit kepala kemaluan. Bukan kepalanya ya, kulit kepala kemaluan. Yang kedua, menghabiskan bulu kemaluan. Ya, jangan dibiarkan. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia habiskan. Yang ketiga, memotong kuku, tidak memeliharanya. Ada sebagian orang kadang-kadang sampai tidak motong kuku bertahun-tahun. Kemudian itu dijadikan sebagai keajaiban dunia. Itu bukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, motong kuku. Yang keempat, mencabut bulu ketiak.
Yang kelima, menipiskan kumis. Lihat perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau ulama Islam bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan al-fitratu hahuna bisunnati huwas shawab. Fitrah yang dimaksud di sini adalah fitrah yang sesuai dengan sunnah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan kupas tentang hal yang tadi. Yang pertama adalah berkhitan. Kenapa berkhitan? Menjaga kesehatan dan akhirnya hidup sehat dengan mengerjakan sunnah khitan. Karena ketika seorang tidak dikhitan, masih ada kotoran sisa yang merupakan sisa-sisa kencing di kulit kepala kemaluan laki-laki. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istihdad, menghabiskan bulu kemaluan. Ini termasuk sunnah Rasulullah SAW. Kemudian memotong kuku. Sudah banyak, silahkan cek di internet bagaimana kalau kuku yang tidak dipotong ternyata di dalamnya terdapat kuman-kuman, bakteri-bakteri yang sangat dahsyat mematikan. Kemudian mencabut bulu ketiak, sumber dari bubur ketek yang menyebabkan bau badan. Kemudian menipiskan kumis. Terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang hukum mencukur habis kumis. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tetapi para ulama bersepakat menipiskan kumis adalah termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang Pak terbalik, jenggotnya habis, kumisnya menutupi bibir. Ya, ini termasuk hal yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik. Termasuk menjaga kesehatan dengan mengerjakan sunnah adalah memperhatikan pola makan dan minum. Sebelum saya sebutkan bagaimana sunnahnya untuk makan dan minum, ingat baik-baik Rasulullah SAW menyebutkan perut adalah sumber penyakit. Perut adalah sumber penyakit. Coba perhatikan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batn." Tidak pernah seorang anak manusia mengisi sebuah tempat yang lebih buruk daripada perut sumber penyakit. Gak pernah ada sesuatu yang diisi yang merupakan penyakit seluruhnya. Perut ada sumber penyakit. Hasbul adami luqaimat yuqimna sulbah. Cukup bagi anak Adam beberapa suapan yang dengannya tegak punggungnya. Makanya kalau kita puasa kan, kenapa? Karena sedang kosong. Tapi kalau kita makan beberapa suapan, tegak punggungnya. Fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu fa thuluthun lit-ta'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun lin-nafas. Tapi kalau seandainya enggak cukup beberapa suapan, boleh nambah. Tapi perhatikan, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Para ikhwah, saya sedikit ingin menyinggung di sini tentang, kalau kita buka di internet banyak kajian-kajian Islami ya tentang menjaga kesehatan. Nanti kemudian diembel-embeli dengan pengobatan nabawi, tibbun nabawi. Maka saya nasihatkan pada ikhwah, lebih baik kalau mau mengadakan pengajian,
pengajianlah yang berkaitan dengan tauhid, dengan sunnah, dengan ilmu agama, daripada pengajian membicarakan bagaimana tata cara makan. Ada nggak sekarang pengajian membicarakan tata cara makan? Karena sebenarnya mudah saja. Konsep makan, kulu washrabu walbasu watasaddaqu min ghairi saraf wala makhilah. Makanlah sesukamu, minumlah sesukamu, berpakaianlah sesukamu, dengan dua syarat: tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh mendatangkan kesombongan. Ya, ada kadang-kadang terlalu berlebih-lebihan. Pengajian, di dalam pengajiannya membicarakan meracik bumbu. Kalau ingin sehat begini, begini. Kalau ingin sehat begini. Saya kira Rasulullah SAW beliau tidak sedetil itu menjelaskan tentang makan. Biasa saja. Makan sesukamu, minum sesukamu, berpakaian sesukamu, bersedekah sesukamu, dengan dua syarat: min ghairi saraf, tidak berlebih-lebihan, wala makhilah, tidak mendatangkan kesombongan. Ya. Nah, sedikit menyimpang Pak tentang berlebih-lebihan. Sedikit nyimpang ya dari tema kita. Salah satu kiat agar kita tidak lalai dalam beribadah dan tidak mudah melanggar maksiat, maka ingatlah surga. Salah satu nikmat surga tidak mengapa berlebih-lebihan. Beda dengan dunia, Pak. Apalagi yang sudah berumur 40-an ke atas, kira-kira bapak-bapak seluruhnya ini 40-an ke atas. Gak boleh terlalu banyak. Banyak gula, diabetes. Banyak makan durian, banyak makan daging, bermasalah. Ya, itu hinanya dunia, Pak. Jujur, saya sering sekali kalau sedang kajian begini kebelet. Ini dunia nih. Surga, Pak, nggak ada kebelet, Pak. Makanya saya katakan yang sedang mendewakan dunia, apa-apa ukurannya dunia, selalu mengukur kesuksesan dengan dunia, healing, healing, kerja mulu, kaya kagak. Itu kan, itu yang terserap oleh mata kita, telinga kita, karena kita dididik oleh media sosial di zaman sekarang, terutama yang main media sosial. Kekayaan adalah sumber kesuksesan. Padahal sekaya apapun orang hidup di dunia tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan nikmat. Contoh makan tadi, Pak, ada musimnya, ada batasannya. Sedangkan surga la maqtu'ah wa la mamnu'ah, fiha fawaqihun la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Di dalam surga ada buah-buahan yang tidak pernah mengenal musim, tidak ada batasannya, dan tidak pernah terlarang untuk memakannya. Musim durian ada di Qatar, Pak, durian? Hah? Ada. Mahalnya, mahal. Dunia tuh, Pak, susah dapat. Saya sering mengatakan dengan berkelakar, hinanya dunia itu. Kalau di bulan Ramadan biasanya kita di Indonesia ingin buka puasa, minum es degan, es kelapa muda. Coba bayangkan antum, Bapak sekalian, Ibu sekalian, kalau para penjual, asosiasi penjual es kelapa muda mengikrarkan, wahai kaum muslimin, tahun ini di bulan Ramadan kami penjual es kelapa muda menyatakan berhenti bekerja sebagai penjual es kelapa muda. Kaum muslimin yang ingin minum es kelapa muda manjat sendiri sana. Susah, Pak, dunia. Tuh
Itu yang sering-sering mengukur kesuksesan dunia, ya, adalah kesuksesan hakiki. Hina dia. Coba kalau di surga, Pak, nggak ada manjat di surga, nggak ada manjat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzullilat qutufuha tadzlila." Pohon-pohon surga itu direndahkan serendah-rendahnya. Bapak silahkan baca tafsiran ayat ini. Imam Ibnu Katsir yang bermadzhab Syafi'i, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, mengatakan yang dimaksud pohon surga direndahkan serendah-rendahnya itu sesuai dengan penghuni surganya. Jika penghuni surganya sedang berdiri, maka dia akan, pohon yang ada buahnya akan ikut berdiri sejajar dengan penghuni surganya. Tidak ada manjat. Jika penghuni surganya sedang duduk, maka pohonnya ikut duduk, nggak ada manjat. Jika penghuni surganya sedang berbaring, maka pohonnya yang ada buahnya ikut berbaring. Nggak ada manjat pada surga. Kebanyakan makan, nggak ada kebelet tuh. Ya, nggak ada kebelet. Di surga tidak ada ngeden, kebelet, nggak ada. Itu hinanya dunia. Saya tuh sering banget, Pak, kajian kebelet, aduh kebelet lagi. Sudah di hadapan kadang-kadang para pejabat, gimana nih kebelet. Itu hinanya dunia, Pak. Makanya nasihat, siapa yang sedang mendewakan dunia, yang akhirnya melalaikan perintah dan melanggar larangan, ingatlah surga. Dan itu konsep Qur'ani. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang hal ini, yaitu innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta kalian, anak kalian adalah ujian. Kapan seseorang lalai perintah, melanggar larangan karena harta, karena anak, maka ingat baik-baik, Allah di sisinya terdapat ganjaran pahala yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Konsep agar tidak mendewakan dunia sehingga lalai perintah dan melanggar maksiat adalah ingat surganya Allah. Saya beri contoh, orang yang sedang lalai baca Quran, ingat surga Allah. Orang yang sedang lalai sholat tepat pada waktunya, tidak berjamaah di masjid, lalai, ya, lalai dari sholatnya, maka ingat surga Allah. Apalagi antum-antum di Qatar ini, masya Allah, di kampung ini saja masjid banyak sekali. Rugi kalau seandainya nggak jamaah. Di saat orang-orang di luar sana mau berjamaah harus setengah jam. Jangankan di negeri minoritas muslim, di negeri mayoritas, negeri kita, kadang-kadang di negeri minoritas yang daerahnya minoritas kita dapati sulit masjid. Harus naik motor 15 menit baru dapat masjid. Yang sedang malas beribadah, yang sedang semangat melanggar maksiat, ingat surganya Allah. Niscaya dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kita ke permasalahan tadi. Taib. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk kabar yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah perut sumber penyakit. Maka cara makannya sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Ada perkara yang menarik, Pak. Bismillah. Ini saya dapatkan ilmunya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin, guru besar akidah di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, sebagian orang kalau makan itu ingin kalau makan maka dia menyakiti dirinya sendiri baru berhenti. Sebagian orang kalau makan itu menyakiti dirinya sendiri baru berhenti. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ada sebagian orang kalau makan itu tidak ngira-ngira. Sampai kalau sudah kenyang banget, aduh,
Baru berhenti dia. Ya, itu sebagian orang kita. Makanya Rasulullah SAW tadi bersabda, thuluthun lit-ta'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun nafas. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Bahkan saya tadi disebutkan ada orang ya, itu saking kekenyangannya kadang-kadang mat'am, restoran itu banyak mobil ambulan datang ke situ. Kenapa, Pak? Karena saking kekenyangannya susah bernafas, akhirnya dipanggil ambulan, sehingga mengangkat orang tersebut untuk ke rumah sakit agar bisa bernafas. Nah, perut adalah sumber penyakit. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, ini kebetulan ada minuman. Termasuk daripada pola makan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW adalah tidak bernafas di dalam minuman. Saya beri contoh ya. Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis sahih, tidak diragukan. Kana Rasulullah SAW yatanaffasu fi syarabi thalathan. Beliau bernafas saat minum sebanyak 3 kali. Apa maksudnya? Begini. Kalau minum, bismillah. Nafas dulu. Kemudian nafas lagi. Kemudian tidak seperti onta, buruk, ya, itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat minum, minumannya dibagi menjadi 3. Teguk, bernafas. Teguk, bernafas. Teguk, bernafas. Apa kata beliau? Innahu arwa wa abra wa amra. Sesungguhnya ini lebih arwa, menghilangkan haus. Abra, melepaskan penyakit. Amra adalah untuk lebih mudah bernafas. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi mengatakan makna abra ay abra'u min alamil atash, yaitu lebih menghilangkan haus. Wa qila abra ay aslam min marad. Minum dengan gaya seperti tadi itu lebih selamat dari penyakit. Au adzan yahsulu bisababi syurfi fi nafasin wahid. Atau rasa sakit akibat minum 1 kali teguk. Ya, uruk. 1 kali teguk. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan baik-baik. Termasuk daripada sunnah Rasulullah SAW dalam perihal minum, yang dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yushraba min fi siqa. Ini Pak contohnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk minum dari fi. Ini fi namanya. As-siqa ini. Dahulu teko ini terbuat dari kulit. Kemudian diisi air. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang minum langsung dari mulut teko. Ada riwayat bahwa Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani rahimahullah berkata, anna rajulan syariba min fi siqa fa kharajat hayyah. Ada orang yang menyelisihi sunnah ini. Dia minum dari mulut teko dan keluar ular. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Hati-hati Pak. Coba
Timbul pertanyaan, Ustaz kalau begini berarti nggak boleh dong, harus pakai gelas dong. Maka jawabannya ini kan apa? Transparan, kelihatan, berarti masih boleh. Kalau seperti ini kita nggak tahu apa yang ada di dalamnya, karena tidak kelihatan. Nah, ini termasuk daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perihal minum. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, banyak sekali pola makan Nabi Muhammad SAW. Seperti saya sebutkan ya, minum madu yang sudah dicampur dengan air dingin. Satu, beliau lakukan itu. Dua, makan manisan dicampur dengan madu. Dua. Yang ketiga, menyukai daging onta, daging kambing, daging ayam, keledai liar, kelinci, dan juga ikan-ikan. Yang ketiga, yang keempat, menyukai daging bakar. Yang kelima, mencampur antara rutab, kurma yang matang yang segar, dengan tamar, kurma yang kering. Rutab dan tamar insyaallah antum paham ya. Kurma yang matang dan kering dicampur, artinya makan yang rutab, makan juga yang kering, makan yang rutab, makan juga yang kering, yang seperti inilah. Ya, ini rutab, ini tamar, dicampur saat memakannya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk menjaga kesehatan dengan mengerjakan sunnah Nabi Muhammad SAW adalah membersihkan selalu mulut dengan bersiwak atau menyikat gigi dengan sikat gigi dan pasta gigi. Memang tidak bisa disamakan antara siwak dengan sikat gigi dan pasta gigi. Tidak bisa. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "As-siwaku matharatun lil fami wa mardatun lirrabb." Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah. Ini juga ada riwayat menarik. Makanya Pak, jangan remehkan sunnah Rasul, walau hanya sekedar siwak. Walau hanya sekedar siwak. Diriwayatkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kejadian-kejadian menarik ditulis kitab ini oleh Imam Ibnu Katsir, ulama Islam abad ke-8 Hijriah bermadzhab Syafi'i. Beliau menceritakan, saya bacakan ya Pak ya riwayatnya, bahwa Qutbuddin Al-Yunini berkata, ada seorang yang dipanggil Abu Salamah. Dia berasal dari Busra di Iran. Kemudian dia orangnya suka meremehkan sunnah Rasul. Sunnah di sini maksudnya apa Pak? Ajaran Rasul. Orang ini mengatakan, wallah la astaku illa fi makhfil mahraj. Tadi kita berbicara tentang siwak. Demi Allah, aku tidak akan bersiwak kecuali di pantatku. Mohon maaf, akramakumullah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, siwak membersihkan mulut dan mendatangkan ridho Allah. Jadi enggak sembarangan dan jangan dilecehkan. Lihat orang Arab gosok gigi, habis itu gosok giginya masukkan ke dalam kantong. Jangan dilecehkan Pak. Itu sunnah Rasul, bukan sunnah orang Arab. Hati-hati menghina sunnah tersebut. Lalu apa yang terjadi? Maka kemudian dia bersiwak benar-benar di pantatnya. Kemudian famakatha ba'dahu 9 ashhur. Setelah 9 bulan dia merasa sakit di perutnya dan di pantatnya seperti orang hamil. Fawadha'a waladan ala sifatil dzirdhan lahu 4 qawaim. Ternyata dia hamil padahal laki-laki. Dia melahirkan dari pantatnya seekor tikus.
yang mempunyai 4 kaki, wa ra'su kara'si samakah, dan kepalanya seperti kepala ikan, walahu duburun kaduburil arnab, pantatnya seperti pantat kelinci. Setelah dilahirkan melalui pantat, kemudian ke makhluk ini, kita tidak katakan bayi ya, makhluk ini kemudian mengeluarkan suara sebanyak 3 kali. Faqamat ibnatu dzalika ar-rajul faradakhat ra'sahu famat. Lalu anak perempuan si laki-laki yang menghina sunnah siwak ini memukuli makhluk tersebut sampai mati. Orang tadi yang dia melahirkan makhluk tadi, dia masih hidup selama 3 hari. Dan setelah 3 hari dia meninggal. Sebelum meninggal dia berkata, hadzal hayawan qatalani wa qatta'a am'ai. Hewan tadi yang telah membunuhku, dia yang mencabik-cabik ususku. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang bermadzhab Syafi'i dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, wa qad syahada dzalika jama'atun min ahli tilka nahiyah wa khutaba'u dzalikal makan. Orang-orang menyaksikan kejadian itu, ahli khatbah, para ulama maksudnya, mereka bersaksi kejadian tersebut benar-benar terjadi. Maka jangan pernah remehkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya siwak. Jangan pernah remehkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita disunnahkan untuk bersiwak. Setiap kapan? Setiap kali mau berwudu dan sholat. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalau aku tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali sholat, setiap kali berwudu. Lalu Ustaz, bersikat gigi bagaimana? Maka bersikat gigi dia termasuk daripada membersihkan mulut dan dilakukan sebagaimana juga dilakukan bersiwak. Kemudian para ikhwah, termasuk sunnah Rasul menjaga kesehatan. Ini bejana, entah itu gelas, piring, mangkok, maka termasuk sunnah Rasul kalau di malam hari ditutup walau hanya dengan 1 batang lidi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ghattul ina wa awqus siqa fa inna fis sanati lailah yanzilu fiha waba la yamurru bi ina'in laysa alaihi ghita' aw siqa laysa alaihi wiqa illa nazala fihi min dzalikal waba." Tutuplah bejana, tutuplah tempat-tempat minum. Sesungguhnya ada di dalam 1 tahun 1 malam yang Allah menurunkan penyakit wabah. Tidaklah penyakit tersebut melewati bejana-bejana yang tidak ditutup, maka dia akan turun kepada tempat tersebut. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Dengan apa? Dengan tidak buang hajat, baik itu air kecil atau air besar, sembarangan. Kencing di selokan, kencing di got. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im thumma yaghtasilu fihi. Seseorang tidak boleh sekali-kali kencing di air yang tidak mengalir lalu dia mandi di dalamnya. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahhiru afniyatakum fa innal yahud la tutahhiru afniyataha. Halaman-halaman bersihkan. Kaum Yahudi kebiasaannya tidak membersihkan halaman-halamannya, pekarangan-pekarangannya. Nah, itu sebagian dari sunnah Rasul. Kalau dikerjakan maka niscaya hidup kita akan sehat. Wallahu alam. Ada yang ingin ditanyakan mungkin dipersilahkan. Nah, silakan Pak.
Waalaikumsalam. Oke. Apa hubungannya dengan kesehatan dengan buah-buahan yang ada dalam Al-Qur'an? Watin, wazaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Saya belum mendapati atau saya belum mempelajari apa keistimewaan buah tin, apa keistimewaan buah zaitun, ya. Tetapi tidaklah Allah bersumpah dengan buah-buah tersebut melainkan di dalamnya pasti ada keberkahan. Adapun secara eksplisit apa yang ada dalam buah tin, apa yang ada dalam buah zaitun secara kesehatan saya belum mengetahui. Taib. Ada di sini hal yang menarik, berbicara tentang sebab. Salah satu sebab syar'i dini yang semestinya kita perhatikan adalah yang disebutkan berkaitan dengan kesehatan. Di antaranya madu. Rasulullah Allah menyebutkan akan itu. Syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifa'un linnas. Yang artinya ada minuman yang warnanya berwarna-warni. Madu warnanya berwarna-warni. Di dalamnya terdapat obat penyembuh. Nah, itu madu. Nah, ini sebab syar'i dini. Ya, obat penyembuh. Kemudian Zam-Zam. Rasulullah apalagi di zaman kita sekarang. Jangankan kita di tanah Arab, di Indonesia dengan segala macam kemajuan teknologi di zaman sekarang, alat transportasi, teknologi dan informasi di zaman sekarang, kita sangat mudah mengerjakan sunnah. Contoh Pak, kurma ajwa. Dulu susah untuk bersarapan dengan kurma ajwa karena sulitnya alat transportasi. Di zaman sekarang mudah. Zam-Zam. Di Zam-Zam di Indonesia, jangankan di Jakarta, di kota kecil saya di Banjarmasin banyak yang jualan Zam-Zam asli. Maka maksud saya, semestinya kita lebih semangat untuk mengerjakan sunnah Rasul agar kita lebih sehat. Zam-Zam misalkan, Rasulullah SAW bersabda, Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam sesuai dengan niat yang meminumnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Zam-Zam ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Zam-Zam adalah makanan yang bergizi dan obat penyembuh dari penyakit. Zam-Zam. Kurma ajwa, paham ya kurma ajwa? Khilaf di antara para ulama apa itu kurma ajwa. Tapi yang terkenal di tengah kaum muslimin kurma yang hitam itu. Karena dia berasal dari daerah awali kota Madinah dan daerah tertentu. Awali itu artinya tempat tingginya di kota Madinah. Ada yang mengatakan semua kurma di kota Madinah adalah ajwa. Yang jelas Rasulullah SAW bersabda, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa lam yadurruhu summun wala sihr." Siapa yang sarapan pagi dengan 7 butir kurma ajwa, maka tidak akan ada racun dan sihir yang membahayakannya. Nah, ini adalah sebab-sebab syar'i, Pak. Adapun tadi tin, zaitun saya belum membaca, Pak. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Mungkin dari WA. Ada lagi? Silakan, Pak. Berkaitan dengan tunggu. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Berkaitan dengan memotong kuku, apakah yang kukunya panjang ketika berwudu tidak sah wudunya? Jawabannya adalah tergantung. Kalau airnya tidak sampai ke bawah kuku, maka tidak sah wudunya. Karena berarti ada
bagian dari jarinya yang tidak terkena air wudu. Paham ya Pak ya? Tetapi ya seperti yang sudah kita sebutkan tadi, semestinya dia mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memotong kukunya. Tapi kalau panjang juga, maka tadi dilihat apakah air tersebut mengenai bawah kukunya di ujung jari ini yang saya tunjuk ini atau tidak. Jika dia kena, maka sah wudunya meskipun panjang kukunya. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan di sini saya sebutkan. Izin bertanya Ustaz, perut sumber penyakit dan secara sunnah cukup dengan mengamalkan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Bagaimana dengan diet keto dan lain-lain yang saat ini populer? Maka jawabannya, apabila seseorang ingin menjaga kesehatan dengan cara diet diperbolehkan, tetapi jangan sampai mengharamkan apa yang Allah halalkan. Citing-citing sedikit nggak apa-apa lah. Ya gitu ya. Jangan sampai terlalu berlebihan. Wallahu a'lam. Tadi disebutkan tidak boleh buang hajat sembarangan. Ketika kita camping di gurun, terkadang kita mendirikan tenda, WC, kemudian buang hajat, buang air kecil atau besar. Bagaimana hukum? Jawabannya adalah yang dimaksud di sini adalah dalam keadaan di tengah orang banyak, apalagi fasilitas-fasilitas umum, maka lebih baik dijauhi. Ya, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah mendahulukan makan buah-buahan sebelum makan berat? Apakah sunnah? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu itu berarti memang benar-benar tidak tahu karena kebodohan. Bukan berarti tidak ada sunnahnya. Ya, mungkin ada sunnahnya, saya nggak tahu. Dan itu cara paling selamat bagi orang yang berakal sehat untuk lepas mengatakan hal yang tidak dia ketahui. Saya tidak tahu, selesai. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukum mengkonsumsi kopi dengan proses wine? Jawabannya, wine adalah khamr. Khamr pengertiannya kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Dan wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan pasti haram. Dan setiap yang memabukkan yang haram, sedikit banyaknya haram. Maka tidak boleh dikonsumsi yang seperti ini. Wallahu a'lam. Kemudian, nah ini tadi pagi bertanya tentang takdir ya. Saya baca sekarang, dijawab sekarang. Takdir sudah ditentukan. Ustaz tadi mengatakan doa bisa merubah takdir. Doa yang bagaimana yang dikatakan bisa merubah takdir? Doa yang kita berdoa kepada Allah kemudian Allah mengabulkan. Mungkin pertanyaan yang lebih dalam adalah bagaimana caranya doa bisa merubah takdir padahal takdir sudah ditentukan di dalam kitab Lauhul Mahfuz? Maka jawabannya adalah ada dua jawabannya. Yang pertama, doa bisa merubah takdir. Takdir yang dirubah adalah yang ada pada pencatatan para malaikat. Satu. Yang kedua, doa bisa merubah takdir. Takdir yang dirubah adalah takdir namanya mubram, takdir yang terpaut. Ini kalau orang berdoa maka akan terjadi begini, kalau tidak berdoa terjadi begini. Dan Allah tahu apa yang akan dilakukan oleh hamba tersebut, berdoa atau tidak. Kalau Bapak Ibu bingung dengan penjelasan ini, maka di ilmu Allah tidak akan bingung. Kenapa? Karena ilmu Allah tanpa batas. Kita bingung kenapa? Karena tidak ada pengetahuan kita apa yang akan terjadi setelah ini. Wallahu a'lam. Bagaimana jika terlupa tidak menutup bejana saat malam? Apakah yang harus dilakukan? Makanan itu masih boleh dimakan atau harus dibuang? Jawabannya masih boleh dimakan. Sayang dong. Ya, tetapi ada resiko mungkin.
ada resiko. Ya, makanya sebelum dimakan dilihat-lihat dulu apakah ada kotoran atau tidak. Wallahu a'lam. Tentang buah-buah yang ada dalam Al-Quran seperti buah zaitun dan buah tini tadi sudah saya jawab. Bagaimana hukum khitan bagi wanita? Makramatun lin nisa. Hukum khitan adalah kemuliaan bagi perempuan. Wa ahdha lizauj, dan sangat disukai oleh suami. Perempuan yang berkhitan itu lebih nyaman digauli suami dibandingkan yang tidak berkhitan. Khitannya perempuan bagaimana? Mohon maaf Pak, di kemaluan perempuan di depan itu ada daging yang keluar, maka itulah yang dikerik, maka itulah khitannya perempuan. Di beberapa negara itu dianggap mutilasi. Iya. Bahkan saya pernah ada kisah menarik. Ada orang Indonesia ingin dapat warga negara sanalah pokoknya. Saya nggak menyebutkan sampai benuanya. Pokoknya warga negara asing lah gitu. Ya, warga negara maju dan negara asing. Caranya bagaimana? Dia mengadu ke negara tersebut bahwa kami di Indonesia ingin dimutilasi. Ini anak perempuan saya. Ya, karena mereka menganggap perempuan di khitan itu mutilasi, padahal itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Akhirnya pihak otoritas di negara tersebut menjaga orang ini jangan sampai dimutilasi. Lama kelamaan diberikan ID biar bisa tinggal, dan itu tujuan dari orang kita. Begitu yang terjadi, dan ini kisah nyata. Dan negara yang dituju bukan negara yang kebanyakan kaum muslimin. Nah, ini sangat ironi sekali. Ya, wallahu a'lam. Ada beberapa cerita mengenai seorang yang memiliki umur panjang. Setelah ditanya apa rahasianya, mereka bilang itu karena orang-orang lanjut usia itu memiliki istri lebih dari satu. Apakah itu bisa dipercaya Ustadz? Apakah ini hikmah dari sunnah poligami? Allahu a'lam. Nabi Muhammad SAW 63 tahun. Ya, sudahlah. Kalau ente mau poligami aja lah. Gak usah nyari-nyari alasan lah ingin umur panjang. Ya. Tinggal nanti mau minta maaf atau minta izin. Ya. Kalau nikah duluan, dan saya sarankan bagi laki-laki yang ingin berpoligami, maka saya sarankan dia harus sebelum poligami. Jumhur ulama, jumhur itu artinya mayoritas para ulama berpendapat apabila seorang lelaki sudah bisa menjaga kesuciannya dengan satu istri, maka itu yang lebih afdal. Itu jumhur. Ya, itu yang lebih afdal. Kecuali yang tidak sanggup untuk menjaga kesuciannya. Saya pernah ketemu seorang ustadz di daerah Sumatera. Ustadz, saya nggak sanggup kalau punya istri satu. Kenapa ya akhi? Karena kalau istri sedang haid, saya gemetar. Saya pegang tangannya, memang kuat sekali itu orang. Artinya dia harus melampiaskan syahwatnya setiap hari sekali atau 2 kali. Nah, yang seperti ini ya sudah tafadhol, silakan. Ya, nah ini para ikhwah. Nah, kemudian bagi siapa yang ingin berpoligami, maka dia harus lihat, dia harus kuat dari 3 sisi. Yang pertama, fisik. Karena sebagian ikhwah yang saya temui yang poligami, ketika saya tanya, gimana? Kecapean. Karena wajib adil, Pak. Saya punya kawan, punya istri 3, umurnya 34 tahun. Punya istri 3. Itu gimana dia menggilir? Senin, Selasa di sini. Rabu, Kamis di sini, Jumat, Sabtu di sini, Ahad
dia bikin tenda dengan anak-anaknya. Ahad itulah hari libur. Makanya ketika saya datang ke daerah dia bergembira. Alhamdulillah Ustaz, libur sekarang saya. Dia harus mengilir tuh. Libur. Coba para ikhwan, harus kuat fisik. Yang kedua, harus kuat uang, nafkah. Yang ketiga, harus kuat perasaan. Suami yang sedikit-sedikit ambekan, suka merajuk, nggak cocok nggak cocok berpoligami. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang ingin berpoligami harus perhatikan hal berikut, yaitu dia harus menikah dengan pernikahan yang sah, dan lebih baik lagi pernikahan yang pakai catatan resmi. Mengapa, Pak? Karena banyak perempuan terzalimi gara-gara laki-laki hanya cuma cicip-cicip 3 bulan kabur setelah itu. Kenapa? Karena tidak resmi. Kenapa juga harus resmi? Karena umur kita tidak tahu. Keterikatan kita dengan istri-istri kita terhadap harta warisan kita sangat banyak. Makanya mau tidak mau harus memberitahukan kepada istri pertama. Oke lah, tidak ketahuan karena saya ke Qatar sendirian. Lumayan 5 hari. Akad selesai. Pulang ke Indonesia nggak ada yang tahu. Entah? Tetapi apabila seseorang bertanggung jawab terhadap istri-istrinya, maka dia akan resmikan hal tersebut dengan catatan yang resmi. Kenapa? Karena berkaitan dengan hak waris, Pak. Banyak nih kejadian istri ditinggal suaminya, kemudian datang, mohon maaf saya istri kedua dari suami ibu. Mana buktinya? Ini fotonya. Hati-hati. Maka saya nasihatkan yang ingin berpoligami semestinya dia nikah yang resmi dan catatan resmi. Ustadz, ketahuan, ya resiko, ada barang ada harga. Iya, resiko. Bahkan nih, ini kejadian yang banyak dan saya pernah melihat beberapa keterangan dari Kementerian Agama, terutama urusan agama. Mereka begini, Ustadz, bolehkah menikahi Ustadz, saya seorang wanita yang ditalak oleh suami, kemudian masa iddahnya sudah selesai, tetapi pengadilan di agama belum selesai, surat cerai saya belum keluar. Kemudian di sini di Qatar ada kumbang laki-laki yang ingin melamar saya dan katanya mau bawa saya ke Qatar. Gimana Ustadz, boleh enggak? Apakah nunggu surat cerai dulu atau enggak? Jawabannya boleh. Tetapi kalau di mata hukum positif Indonesia tidak kuat, dia masih dianggap sebagai istri sah dari orang tersebut, suami pertama. Maka keluarkan dulu surat cerainya, baru nikah secara resmi dan sah. Nah ini kita kenapa ke poligami ya? Kan kesehatan sesuai dengan sunnah ceritanya. Nah, jadi kalau yang ingin poligami nggak usah nyari-nyari alasan, ya sudah nikah saja. Apakah benar dibolehkan menikahi ahli kitab sementara ada ayat yang berbunyi dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang beriman, dan seterusnya. Bagaimana penjelasannya? Dan apakah ahli kitab yang dimaksud di sini adalah penganut Kristen sekarang ini? Jawabannya iya. Gini Pak pemikirannya, ahlu kitab ketika turun ayat ahlul kitab, mereka lah yang mensyirikan Allah. Makanya kan Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu trinitas.
Itu ayat ditujukan kepada ahli kitab. Artinya mereka orang-orang Nasrani, mereka itu ahli kitab, dan mereka itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Taib, boleh menikahi wanita ahli kitab berdasarkan surat Al-Maidah ayat 5 kalau tidak salah. Ya, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu minan nisa. Dan wanita-wanita yang suci dari ahlul kitab halal bagi kalian, boleh bagi kita, ya. Terutama yang suci, yang tidak pelacur, yang tidak, karena kalau pelacur nanti dia keturunannya nyampur. Nih, menikahi pelacur, ternyata pas bayinya keluar kribo, kulitnya hitam, padahal suaminya putih, ya, karena dari hasil laki-laki sebelumnya ternyata. Nah, disitulah Islam mengharamkan perzinahan karena bisa mencampurkan keturunan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh untuk menikahi ahlul kitab. Adapun penjelasan tidak boleh menikahi wanita-wanita musyrik, maka ini selain ahlul kitab. Wallahu a'lam. Yang benar mencukur bulu kemaluan atau mencabutnya, sebab kalau dicabut terasa sakit, terserah ente deh, yang penting dihabisin, ya. Sama dengan bulu ketiak, mau dicabut mau di ini sama aja, silakan, yang penting jangan dipelihara, ya. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya, cukup ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan ini pengajian sebelum terakhir. Besok saya berharap agar bisa berhadir di mana? Al-Fanar, ya, di Doha, ya. Ya, silahkan bisa berhadir sehingga kita tutup daurah ke-23 ini dengan happy ending, ya. Kalau seandainya dihadiri oleh kaum muslimin sebanyak-banyaknya. Apalagi saya merasakan luar biasa di negeri ini. Kita seperti di Indonesia sendiri, kajian di masjid besar, kemudian difasilitasi oleh negara Auqaf, dan kita berterima kasih atas negara Qatar ini yang memudahkan kajian-kajian kaum muslimin di negeri ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat, dan semoga kita bertemu lagi di dalam majlis-majlis ilmu yang lain, entah di sini entah di Indonesia. Dan kalau kira-kira nanti bertemu di manapun, mohon disapa, karena saya tidak hafal bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian. Kalau tidak bertemu lagi di dunia, maka saya ucapkan semoga kita bertemu di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.